قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel pemberantas kemaksiatan kaum muslimin. Dan seperti biasa kaum muslimin, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silahkan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, kali ini kita akan membahas sebuah video yang sangat-sangat lucu lah kaum muslimin ya. Video yang sangat-sangat lucu. Ya, sekarang ini sedang viral video pembahasan tentang ceramah Ustadz Adi Hidayat yang mengatakan surat Asy-Syu'ara itu adalah surat pemusik, ya. Dan sahabat Nabi Muhammad SAW, Hasan bin Sabit adalah seorang pemusik. Dan kemudian video tersebut ini dikomentari oleh Ustadz Muflis Safitra. Beliau mempertanyakan dari mana statement Ustadz Adi Hidayat itu berasal ketika mengatakan bahwa surat Asy-Syu'ara itu adalah surat pemusik. Ya, begitu juga dengan perkataan yang mengatakan bahwa sahabat Hasan bin Sabit radhiyallahu an itu adalah pemusik. Dan kemudian karena di zaman yang serba apa sekarang ini ya? Di zaman yang serba mudah mengakses informasi lah ya. Di zaman keterbukaan informasi, di zaman kebebasan media ya, maka video tersebut beredarlah, kemudian menuai komentar ya, menuai banyak komentar lah kaum muslimin, sehingga di media ini ramai pembahasan tentang kritikan terhadap Ustadz Adi Hidayat yang mengatakan bahwa surat Asy-Syu'ara itu adalah surat pemusik ya. Dan kemudian kaum muslimin, karena ramainya pembahasan ya, ramainya pro dan kontra, ramainya kritikan ya, kemudian ada sebuah video yang beredar, ini dari pimpinan wilayah Pemuda Muhammadiyah Sumatera Utara. Itu pengakuan mereka. Ya, entah betul, entah salah kaum muslimin. Yang jelas di dalam video tersebut, itu pimpinan wilayah Pemuda Muhammadiyah Sumatera Utara ini membuat pernyataan sikap kaum muslimin ya. Dan pernyataan sikapnya itu bermacam-macam kaum muslimin. Tapi yang paling yang paling konyol lah kaum muslimin ya. Mereka ini memberikan waktu kepada Ustadz Muflis Safitra dalam 2 kali 24 jam. Ini diminta untuk meminta maaf. Ya. Diminta untuk meminta maaf entah sama siapa. Yang jelas meminta maaf. Ya, kalau penangkapan kami karena beliau ini mengkritik Ustadz Adi Hidayat, maka diminta untuk meminta maaf kepada Ustadz Adi Hidayat. Kalau tidak meminta maaf dalam waktu 2 kali 24 jam, maka akan dilaporkan katanya. Ya. Akan ditempuh jalur hukum. Ini kan lucu kaum muslimin ya. Yang bermasalah Ustadz Muflis Safitra dan Ustadz Adi Hidayat, tiba-tiba pimpinan wilayah Pemuda Muhammadiyah Sumatera Utara kok bisa-bisanya mengancam seperti itu. Itu kan namanya ancaman kaum muslimin ya. Kalau memberikan waktu 2 kali 24 jam, kalau antum tidak meminta maaf, maka akan kami tempuh jalur hukum. Itu namanya mengancam. Dan lagian kaum muslimin, ya, kalau mau ditempuh jalur hukum, ini masalahnya apa? Ya, laporannya ini apa? Orang mengkritik sebuah statement, ya, kemudian meminta bukti, kok bisa mau dilaporkan? La ilaha illallah, ini apa lagi ini ya? Kecuali di dalam video tersebut mengandung tuduhan ya, mengandung tuduhan, mengandung hasutan, itu baru ada deliknya, ada tuntutannya. Lah kalau orang mengkritik minta bukti dan kritikannya pun mintanya ilmiah, kok bisa-bisanya mau dilaporkan? Astagfirullah, saya nggak paham kaum muslimin ya. Ini lucu kaum muslimin ya, lucu sekali ya, dan gokil lah pokoknya kaum muslimin ya.
Coba kita langsung saja simak videonya kaum muslimin, nanti akan kita komentari video ini kaum muslimin. Ini gokil, bener-bener gokil kaum muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Menanggapi video Ustadz Mufli Safitra terkait dengan ceramah Ustadz Adi Hidayat yang sudah mengakibatkan kegaduhan dan polemik di tengah-tengah masyarakat secara luas, maka kami pimpinan wilayah Pemuda Muhammadiyah Sumatera Utara menyatakan sikap sebagai berikut. 1. Bahwa cara dan statement Ustadz Mufli Safitra menanggapi pendapat Ustadz Adi Hidayat tentang musik telah memunculkan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat. Kami menduga tanggapan yang dilemparkan Ustadz Mufli Safitra hanya terkesan mencari sensasi untuk menaikkan rating media sosialnya dengan melemparkan komentar-komentar yang berisi kebencian. Kedua, kami meyakini bahwa dakwah bisa dilakukan dengan cara yang lebih arif, tanpa harus saling merendahkan, mengolok-olok, dan tuduhan-tuduhan keji yang menyakiti antar sesama kaum muslimin. Yang ketiga, menuntut Ustadz Mufli Safitra untuk menjelaskan pendapatnya secara ilmiah kepada publik terkait musik dan hukumnya, tanpa harus menyudutkan asatidz yang memiliki pendapat lain. Hal ini agar umat memiliki perbandingan ilmu tentang musik tanpa harus diwarnai kebencian, saling mencaci, bahkan mengkafirkan antara satu dengan yang lain. Keempat, pernyataan Ustadz Mufli Safitra bahwa pernah menimba ilmu di pesantren Muhammadiyah bukan berarti menunjukkan beliau kader Muhammadiyah, tapi cenderung hanya penikmat amal dakwah Muhammadiyah yang saat ini justru beliau membalas dengan menyakiti hati banyak warga Muhammadiyah. Yang kelima, pimpinan wilayah Pemuda Muhammadiyah Sumatera Utara meminta Ustadz Mufli Safitra segera meminta maaf kepada Ustadz Adi Hidayat dan keluarga besar Muhammadiyah, serta segera menghentikan tuduhan-tuduhan terhadap Ustadz Adi Hidayat yang dapat memunculkan reaksi negatif dan memecah belah persatuan antar anak bangsa. Yang keenam, jika dalam waktu 2 kali 24 jam sejak Rabu 8 Mei 2024 Ustadz Mufli Safitra tidak meminta maaf, maka pimpinan wilayah Pemuda Muhammadiyah Sumatera Utara akan membawa persoalan ini ke ranah hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketujuh, sebagai penutup, pimpinan wilayah Pemuda Muhammadiyah Sumatera Utara akan aktif dalam mengawal setiap aktivitas dakwah semua ulama Muhammadiyah. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kaum muslimin kalau menyimak perkataan atau pernyataan sikap dari pimpinan wilayah Pemuda Muhammadiyah Sumatera Utara ini, ya kami pribadi ya mengernyitkan dahi, terheran-heran, sekaligus merasa lucu kaum muslimin ya. Sebenarnya yang membuat gaduh ini siapa sih kaum muslimin? Ya. 1400 tahun lebih Al-Quran ini turun. Kemudian ulama sudah ribuan yang mereka ahli Al-Quran. Tapi belum ada satupun di antara mereka yang menyebutkan bahwa surat Asy-Syu'ara itu adalah surat pemusik. Belum ada yang mengatakan bahwa sahabat Hasan bin Sabit itu adalah seorang pemusik. Kemudian datanglah seorang ustadz yang bernama Adi Hidayat mengatakan bahwa surat Asy-Syu'ara itu artinya surat pemusik. Kemudian menyebutkan sahabat Hasan bin Sabit kemudian seorang pemusik. Kemudian ada yang tanya, ada yang mengkritik, ya. Kemudian jadilah keributan, ya. Maknanya keributan ini maksudnya banyak yang membahas, banyak yang mempertanyakan. Kok dikatakan membuat kegaduhan? Ini yang membuat gaduh ini sebenarnya siapa? 1400 tahun lebih ketika tidak ada yang mengatakan surat Asy-Syu'ara adalah surat pemusik, sahabat Hasan bin Sabit adalah seorang pemusik, aman, nyaman, terkendali, ya. Ketika ada yang mengatakan seperti itu, terjadilah keributan, terjadilah kegaduhan. Kalau dikatakan ini kegaduhan. Jadi yang membuat kegaduhan ini siapa sebenarnya kaum muslimin? Ya jelas orang yang mengatakan bahwa surat Asy-Syu'ara itu adalah surat pemusik. Sahabat Hasan bin Sabit itu adalah seorang pemusik. Itu yang membuat kegaduhan sebenarnya. Ya. Dan na'udzubillah min dzalik, ya. Ini justru yang menuduh
inilah yang patut dilaporkan. Ya, pimpinan wilayah Pemuda Muhammadiyah Sumatera Utara ini yang bisa dilaporkan. Karena apa? Menuduh bahwa kritikan Ustadz Mufli Safitra itu adalah tujuannya untuk meningkatkan rating media, sosial medianya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari mana tahu itu? Ya, inilah yang sebenarnya tuduhan kaum muslimin. Ya, ini sebenarnya yang tuduhan. Ya, menuduh Ustadz Mufli Safitra, melemparkan tuduhan-tuduhan kebencian. Buktinya mana? Buktinya mana? Ustadz Mufli Safitra hanya mempertanyakan dari mana asal statement Ustadz Adi Hidayat mengatakan surat Asy-Syu'ara itu surat pemusik. Ya, kok bisa disebutkan melemparkan ucapan-ucapan kebencian? Ya, dan justru Ustadz Adi Hidayat juga yang bisa dituntut secara hukum. Dari mana coba beliau mengatakan bahwa surat Asy-Syu'ara itu adalah surat musik? Buktikan. Ya, buktikan. Sedangkan beliau sendiri mengatakan bahwa beliau tidak suka musik, instrumen musik berbeda dengan Al-Qur'an, ya. Dan musik itu bertentangan dengan Al-Qur'an. Itu statement beliau sendiri. Lalu bagaimana bisa mengatakan sahabat Nabi Muhammad SAW itu sebagai pemusik di samping Nabi Muhammad SAW? Surat Al-Qur'an namanya surat pemusik. Ini kan konyol namanya kaum muslimin. Kemudian Ustadz Adi Hidayat dengan jelas menuduh bahwa yang memotong video, ya, yang memotong video beliau adalah Ustadz Mufli Safitra. Atas dasar apa? Ustadz Mufli Safitra mengomentari, bukan memotong. Ya. Dan kalaupun dituduh memotong, apakah bisa membuktikan bahwa beliau adalah yang memotong pertama kali video dari Ustadz Adi Hidayat? Bisa nggak membuktikan? Itu tuduhan. Dan yang lebih parah, ya, Ustadz Adi Hidayat membawa skripsi dari Ustadz Mufli Safitra ke majelisnya. Sedangkan skripsi itu adalah sebuah karya tulis yang dilindungi undang-undang hak cipta kaum muslimin. Ya, dilindungi hak cipta. Ya. Dan untuk apa Ustadz Adi Hidayat membawa skripsi dari Ustadz Mufli Safitra ke majelisnya? Untuk apa? Ya, dan kita tahulah tujuannya. Ya, kita tahu tujuannya. Sudah jelas beliau mengatakan ternyata yang memotong video saya, yang mengkritik saya itu bukan lulusan agama, sekolahnya hanya jurusan teknik. Itu kan artinya merendahkan. Dan untuk apa? Cukup jawab secara ilmiah konteks permasalahan. Ya, kalau memang ada ulama yang mengatakan demikian, sebutkan siapa ulamanya. Ya, beliau mengatakan bahwa para ulama dahulu tidak mengatakan karena mereka sudah paham. Dari mana beliau tahu kalau para ulama dahulu memahami bahwa surat Asy-Syu'ara itu surat pemusik? Ini perlu pembuktian secara ilmiah. Ya, perlu pembuktian secara ilmiah kaum muslimin. Ini orang minta penjelasan secara ilmiah, malah dituduh mengeluarkan ujaran kebencian, mengolok-ngolok, ya, malah dituduh yang tidak ilmiah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini bagaimana pola pikirnya ini? Ya. Apalagi mengatakan bahwa sama sekali Ustadz Mufli Safitra itu meskipun dia belajar dari sekolah Muhammadiyah, lembaga Muhammadiyah, ya, dia bukan kader Muhammadiyah. Yang mengaku sebagai kader Muhammadiyah juga siapa? Coba simak videonya. Nggak ada sama sekali Ustadz Mufli Safitra mengatakan bahwa beliau adalah kader Muhammadiyah. Nggak ada. Ya, nggak ada. Tapi beliau malah dituduh sebagai penikmat hasil amal dakwah Muhammadiyah. Ini tuduhan lagi. Ini tuduhan lagi. Ini parah ini kaum muslimin. Malah Ustadz Mufli Safitra diminta untuk menjelaskan secara ilmiah tentang hukum musik, ya, tanpa menjatuhkan, tanpa mengolok-olok, apalagi sampai mengkafirkan. Ini yang mengkafirkan ini mana? Nggak ada. Nggak ada sama sekali. Jadi ini kata-kata apa yang dikeluarkan kalau menuduh bahwa orang yang mengkritik Ustadz Adi Hidayat itu mengeluarkan perkataan kebencian, caci maki, apalagi sampai mengkafirkan. Jadi sebenarnya di sini nih yang bermasalah siapa sih kaum muslimin? Yang bermasalah siapa?
Ya. Dan poin yang paling konyol itu adalah tuntutan supaya Ustadz Mufli Safitra ini meminta maaf kepada Ustadz Adi Hidayat dan juga Muhammadiyah. Lu kok Muhammadiyah dibawa? Memangnya Ustadz Mufli Safitra mempermasalahkan Muhammadiyah? Kok bisa-bisanya meminta maaf kepada Muhammadiyah? La ilaha illallah, ya. Dan juga akan menuntut secara hukum, ya, kembali lagi, ya. Ini atas dasar apa, ya? Laporannya itu apa? Ya, kok bisa-bisanya orang meminta penjelasan secara ilmiah, kok malah dituntut secara hukum? Ini kan aneh kaum muslimin. Aneh. Ya. Padahal di luar sana kasus yang terbaru, ya, kemarin belum lama, Pendeta Gilbert Lumoindong itu jelas-jelas mengejek syariat sholat, syariat zakat. Ada yang menuntut seperti ini, apabila dalam waktu 2 kali 24 jam tidak meminta maaf, maka akan kami tuntut secara hukum. Ada? Ya, ini kan konyol kaum muslimin. Ya, ini konyol. Dulu pernah ada seorang dai, seorang ustadz yang mengatakan bahwa Nabi Musa itu adalah premannya para nabi. Kemudian mengatakan bahwa Ummul Mukminin Aisyah itu adalah wanita gaul. Kemudian diprotes kaum muslimin, dikritik. Bukan sebatas itu saja, pengajiannya ditolak dan dibubarkan. Adakah yang menuntut orang yang memprotes, orang yang mengkritik, orang yang sampai membubarkan kajiannya? Di sini kan Ustadz Mufli Safitra gampang. Cuma minta penjelasan dari mana statement Ustadz Adi Hidayat mengatakan surat Asy-Syu'ara itu adalah surat pemusik. Itu aja kaum muslimin, nggak lebih. Nggak lebih. Kalau pembahasan masalah hukum musik itu sudah banyak kaum muslimin. Tidak perlu dijelaskan oleh Ustadz Mufli Safitra. Ya. Kalau memang mau mempertemukan lah, silakan dipertemukan. Supaya mereka ini saling klarifikasi. Ya, Ustadz Adi Hidayat ini membuktikan kebenaran ucapan dia. Ustadz Mufli Safitra membenarkan ucapan dia. Bahwa tidak ada ulama yang mengatakan surat Asy-Syu'ara adalah surat pemusik. Ya, bahwasanya sahabat Hasan bin Sabit itu bukan pemusik. Ustadz Adi Hidayat membuktikan bahwa benar ada salah satu nama dari surat Asy-Syu'ara itu artinya pemusik. Bahwa benar sahabat bin Sabit itu ada yang mengatakan bahwa dia seorang pemusik. Silakan buktikan. Ya. Ini sudah sekian lama, sekian ribu tahun, ya. Sudah 1400 tahun lebih Al-Quran turun. Belum ada yang mengatakan surat Asy-Syu'ara surat pemusik. Ya, belum ada. Para ulama dahulu kaum muslimin, kalau ada surat namanya itu banyak, ya mereka pasti menjelaskan. Para ulama pasti menjelaskan kaum muslimin. Tidak mungkin para ulama mendiamkan, tidak dijelaskan kepada umat. Ya. Kalau Ustadz Adi Hidayat mengatakan para ulama dahulu tidak menjelaskan karena mereka sudah faham. Ya justru kalau mereka faham itu harusnya dijelaskan supaya umat tahu. Tidak disembunyikan. Kalau tidak dijelaskan namanya menyembunyikan ilmu. Ya, dan ulama mana ada yang menyembunyikan ilmu? Ya kan nggak ada kaum muslimin. Ya. Dan kalau kami melihat, ini justru malah Ustadz Adi Hidayat yang bisa dilaporkan. Akan tetapi mustahil para asatidz salafi melakukan seperti itu. Mustahil. Begitu juga dengan tuduhan-tuduhan yang dilemparkan oleh pimpinan wilayah Pemuda Muhammadiyah Sumatera Utara ini. Ini bisa dilaporkan balik atas tuduhan terhadap Ustadz Mufli Safitra. Tapi lagi-lagi mustahil Ustadz Mufli Safitra melakukan yang seperti itu. Para ulama dahulu kaum muslimin, kalau Al-Quran itu salah satu surat Al-Quran memiliki nama yang lebih dari satu, mereka jelaskan. Ya, surat Al-Lahab misalnya mempunyai nama lain Al-Masad. Mereka sebutkan. Surat At-Takasur. Kemudian ada nama lainnya surat Al-Hakum. Kemudian ada sahabat yang menyebutkan bahwa nama surat tersebut surat Al-Makbaroh. Mereka sebutkan. Kemudian surat At-Taubah. Surat At-Taubah itu memiliki nama yang banyak kaum muslimin. Belasan. Kurang lebih 13 nama. Ya, dijelaskan oleh para ulama. Kemudian surat Al-Fatihah.
Surat Al-Fatihah ini namanya juga sangat banyak kaum muslimin. Ya, disebut Fatihatul Kitab, pembukaan kitab, disebut Alhamd, segala puji, disebut As-Shalah, disebut Ummul Kitab, disebut Ummul Quran, disebut As-Sab'ul Masani, disebut Asy-Syifa, Al-Wafiyah, Al-Kans, Asy-Syafiyah, Al-Kafiyah, Al-Asas, Ruqyah, Asyukru, Ad-Du'a'u. Ya, dijelaskan oleh para ulama kalau Al-Quran satu surat ada punya banyak nama, ya, banyak makna, itu pasti dijelaskan oleh para ulama kaum muslimin. Sedangkan surat Asy-Syu'ara tidak ada satupun ulama yang mengatakan bahwa itu artinya adalah musik, pemusik, tidak ada kaum muslimin. Ya, karena apa? Berbeda antara musik dan syair itu beda. Ya, beda. Tidak sama kaum muslimin. Kalau dikatakan setiap suara yang memiliki nada kemudian disebut musik, orang bicara ada nadanya. Apakah kemudian suara orang disebut musik? Ya, orang bicara ada nadanya. Nada tinggi, nada rendah, ada membentak, ada halus, merayu. Ya, ada yang mendayu-dayu. Apakah kemudian suara orang disebut musik? Ya. Jadi sebenarnya di sini ya memang aneh kaum muslimin kalau mendengar video itu kaum muslimin, mendengar statement dari pimpinan wilayah pemuda Muhammadiyah itu ya. Kok bisa-bisanya akan melaporkan? Ya Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya. Mungkin ini saja yang bisa kami komentari kaum muslimin ya. Mudah-mudahan orang-orang yang melihat video ini juga bisa menimbang kaum muslimin ya. Sebenarnya kalau mau dikasuskan ya, kalau mau dituntut secara hukum, ini sebenarnya siapa yang bisa dituntut secara hukum ya? Silakan berpikir kaum muslimin ya. Salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.